Ya, perkenalkan, saya Marcel Joshua, sudah menyusun makalah dan juga PowerPoint untuk penugasan UAS dari mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Izinkan saya memaparkan materi seputar akuntansi berkelanjutan. Ini adalah makalahnya. Kali ini kita masuk ke PowerPoint saja. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan konsep akuntansi keberlanjutan, teori dan aturan, manfaat dan prinsipnya, kemudian tata cara penyajian, nanti ada juga study case, dan artikel review. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu akuntansi berkelanjutan. Yang pertama adalah pengertian dari akuntansi keberlanjutan adalah akuntansi yang tak hanya berfokus pada pelaporan dan pencatatan transaksi keuangan semata, tapi juga fokus terhadap dampak sosial dan lingkungan yang menjadi dasar dari informasi keuangannya. Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan pada akuntansi keberlanjutan itu mengukur dan mengungkap upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang membangun dan menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan pada pengambil kebijakan atau pemilik perusahaan yang berkepentingan seperti investor, kreditur, masyarakat umum, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Hmm, oke, kita lanjut. Latar belakang dari akuntansi keberlanjutan ialah adanya perubahan sudut pandang dalam dunia bisnis, bahwa tujuan organisasi bukan hanya berorientasi terhadap profit, tetapi juga sebagai penanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitarnya. Dengan menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini dapat membawa perusahaan dalam bentuk rencana strategis untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan
sampai di masa-masa yang akan datang. Kemudian terdapat pergeseran dalam bisnis yang beretika melalui konsep sustainable development yang menjadi paradigma yang baru. Kemudian dari perubahan mendasar ini terbitlah akuntansi berkelanjutan. Lanjut, bagaimana kerangka model dari akuntansi keberlanjutan, yaitu fokusnya masih tetap pada akuntansi keuangan, namun diiringi dengan akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Dan nanti terdapat pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan, transaksi-transaksi sosial, dan transaksi-transaksi lingkungan yang menjadi satu dalam pelaporan akuntansi berkelanjutan. Lanjut, teori akuntansi berkelanjutan terdapat tiga. Yang pertama itu triple bottom line of business, yang menjadikan sosial, profit, dan lingkungan dalam bentuk lingkaran, sehingga akuntansi berkelanjutan diharapkan untuk berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Kemudian teori corporate sustainability dan corporate stakeholder. Aturan-aturan dari akuntansi berkelanjutan ini sudah diakomodir oleh pemerintah, baik secara internasional maupun nasional. Tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Juga terhadap peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 2025 dan Tahun 2027 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab perusahaan. Tentunya aturan ini punya konsekuensi apabila tidak dilaksanakan. Dari konsekuensi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, hingga pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Manfaat dari adanya akuntansi keberlanjutan ini sangat banyak, namun 5 diantaranya itu adalah: satu, manfaat sosial dan lingkungan. Perusahaan mendapat simpati dari masyarakat sekitar. Kemudian kepercayaan dan komunikasi. Akuntansi berkelanjutan ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan perusahaan bagi publik. Kemudian menjadi daya saing. Lalu reputasi dan risiko korporat. Mengurangi reputasi-reputasi buruk sehingga risiko-risiko buruk dari dari efek lingkungan dan sosial juga dapat berkurang. Kemudian ini sangat diminati oleh investor-investor, apalagi saat ini investor-investor dari negara-negara besar, benua-benua besar seperti benua Eropa, itu sangat suka dengan konsep-konsep investasi atau perusahaan go green. Semua teralihkan dengan energi yang terbarukan.
Kemudian, prinsip-prinsip yang ada pada akuntansi keberlanjutan ini adalah yaitu harus satu keseimbangan. Laporan yang dimuat tidak bias, tidak menghindari pemilihan atau penagihan, dan penyajian format tidak boleh salah tafsir dari pembaca laporan. Kemudian dapat dibandingkan informasi, informasi tersebut dapat dibandingkan dengan laporan dari perusahaan-perusahaan sejenisnya. Cermat, laporan juga harus diterbitkan dengan tepat waktu. Yang kelima, laporan disajikan dengan jelas. Kemudian, laporan bersifat andal, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diuji dan direview oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian kita lanjut. Proses penyajian. Ini ada 5 proses penyajian akuntansi berkelanjutan. Yang pertama adalah penyusunan kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah tekanan pada rantai pemasok. Ketiga adalah keterlibatan stakeholders. Keempat adalah voluntary costs. Yang kelima adalah rating dan benchmarking. Kemudian, laporan keberlanjutan disajikan dapat diterbitkan terpisah dari laporan tahunan atau diterbitkan terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan. Indikator dan aspek yang dilaporkan setidaknya mencakup yang pertama, Economic Performance Indicator, Environment Performance Indicator, Human Rights Performance Indicator, Labor Performance Indicator, Product Responsibility Performance Indicator, dan terakhir adalah Society Performance Indicator. Ada 6 indikator atau aspek yang setidaknya harus termuat di dalam laporan keberlanjutan. Lanjut, artikel review. Ini adalah sekilas kondisi-kondisi yang pernah dibahas di dunia maya atau di berita. Bisa dibaca tersendiri nanti ya, karena kita pakai Zoom yang gratis dengan jangka waktu yang terbatas. Takutnya ini mati setelah setengah jam. Pokoknya dari artikel review ini saya tarik kesimpulannya itu. Alokasi biaya lingkungan pada green accounting, akuntansi hijau melalui implementasi CSMS tadi adalah satu kebijakan strategi untuk perusahaan manufaktur Indonesia yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan karena berhubungan dengan alokasi biaya untuk kegiatan, investasi, dan pendanaan lingkungan. Sehingga kebijakan perusahaan dalam alokasi biaya lingkungan baru sejalan dengan kebutuhan konsumen dan ketergantungan pada kemampuan perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia meningkat di negara ini yang mengimplementasikan green accounting sangat dapat meningkatkan kinerja keuangan baik langsung maupun tidak dari reputasi. Oke. Ini ada case
bisa dilihat bahwa perusahaan ini menerapkan CSR atau program tanggung jawab sosial sebesar 80 juta, 86 juta dalam tahun 2015 dan begitu juga terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Contoh kasus, program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui penyediaan klinik-klinik dan rumah sakit di daerah sekitar Bantian dan Timika. Selain itu, perusahaan juga menyediakan bantuan dana pendidikan bagi pelajar seperti di daerah Komoro dan Timika. Namun dari sekian banyaknya program CSR tersebut, PT Freeport masih belum mengalami nasib baik. PT Freeport yang beroperasi sejak 1969 masih belum lepas dengan konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal. Sorry. Jadi, bukan berarti pemberian CSR sudah menuntaskan masalah, namun perlu diketahui pemberian CSR berpotensi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.